Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan rekan tani sekalian dimanapun berada. Salam tani, kembali bersama saya Budi Harto di channel Panduan Budidaya Tanaman. Dan sebelumnya saya perlu beritahukan pada sahabat dan rekan tani bahwa untuk setiap Jumat serta Minggu kemungkinan channel Panduan Budidaya Tanaman akan menampilkan video tanya jawab, di mana saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat dan rekan tani, baik yang melalui grup Facebook Warung Kopi, kemudian grup-grup WA yang ada di HP saya, sehingga pertanyaan-pertanyaan tersebut nanti akan saya pilih dan saya pilah mana yang menurut saya layak dan sesuai untuk saya jawab. Sehingga mohon maaf sekali apabila nanti ada pertanyaan dari sahabat dan rekan tani yang kemungkinan besar tidak bisa atau belum bisa saya sanggupi untuk dijawab karena banyaknya pertanyaan yang masuk. Hanya saya pilih-pilih yang kira-kira perlu untuk diberikan penjelasan dan jawaban, sehingga bisa meningkatkan pemahaman agar bisa memberikan efek pada peningkatan wawasan pengalaman kita nantinya ke depan dalam hal teknis berbudidaya tanaman. Sini yang paling banyak sekarang ini akan saya tanggapi ya. Pertanyaan dari sahabat dan rekan tani. Ini yang terakhir dari atas nama siapa nggak tahu, tapi ini di akun Facebook, yang menanyakan, Mas Budi, apakah penggunaan pupuk peram tadi bisa dilakukan proses pemeramannya lebih dari 2 malam? Jadi kalau ditanyakan apakah pupuk peram itu bisa kita lakukan pemeraman selama 2 malam, jawabannya pasti bisa. Namun tergantung peruntukannya. Jadi peruntukannya untuk apa gitu. Saran saya sih kalau untuk penggunaan pupuk peram pada fase-fase vegetatif, baik mulai pupuk dasaran hingga pupuk susulan pertama, gunakanlah pupuk peram yang dilakukan proses pemeramannya secara singkat antara 1 sampai 2 malam. Karena tujuan kita itu agar pupuk peram tadi bukan hanya sekedar untuk mensuplai hara bagi tanaman, tapi juga untuk bisa memberikan efek terhadap pembenahan lahan, baik itu dalam bentuk peningkatan pH, kemudian dalam bentuk penyuburan media tanam yang lain. Dan apabila kita ingin menggunakan pupuk peram dengan proses yang panjang, maka saya sarankan agar nanti sahabat dan rekan tani melakukan pemeraman antara 4 sampai 6 malam. Dengan kondisi pemeraman yang lama tersebut, maka tujuan aplikasinya juga sudah berbeda, karena pupuk tersebut dipastikan sudah terlalu matang, sehingga apabila diaplikasikan langsung bisa tersedia dan terserap oleh tanaman, yang pada akhirnya tidak menyisakan unsur hara lagi untuk kebutuhan tanaman di fase-fase berikutnya. Tapi kalau diperamnya singkat, maka proses ketersediaan hara tadi akan berlangsung secara tahapan sesuai dengan tingkat kebutuhan tanaman. Mengingat pada fase-fase vegetatif ini kan kebutuhan tanaman itu tidak terlalu besar, hanya dia butuh rutin tersedianya hara untuk setiap proses tumbuh kembangnya. Karena itu kalau pemeramannya terlalu lama, lebih saya sarankan pada fase-fase generatif, terutama dalam proses pembesaran buah, kemudian pengisian gabah. Jadi diharapkan waktu yang mepet antara proses pengisian gabah atau pembesaran buah sampai masa panen itu kan terlalu singkat, sehingga kita butuh pupuk yang mudah dan cepat tersedia untuk tanaman untuk bisa dialokasikan pada percepatan proses pembesaran buah dan pengisian gabah. Selanjutnya ini ada pertanyaan ya dari sahabat kita dari grup WA Lampung, di mana beliau menanyakan apakah FNS bisa dicampurkan dengan pestisida. Kalau saya jawab bisa iya, bisa tidak, tergantung dari tujuan. Kalau tujuan pencampuran FNS dengan pestisida yang akan kita manfaatkan adalah nutrisi maupun prebiotik dan probiotik yang ada di dalamnya, saya rasa itu tidak masalah. Akan tetapi apabila kita mencampurkan FNS dengan pestisida yang tujuan bersamaannya untuk memberikan asupan bakteri, lebih baik dihindari.
Meskipun saya punya pandangan dan keyakinan bahwa dengan pencampuran pestisida tersebut tidak sampai membunuh bakteri yang ada di FNS, tapi setidaknya akan melemahkan bakteri tersebut. Namun demikian, tidak semua pestisida itu punya pengaruh buruk terhadap bakteri, sehingga dalam proses pencampurannya yang lebih tidak saya sarankan adalah dengan mencampurkan FNS bersamaan herbisida ataupun fungisida dan bakterisida. Namun kalau dicampurkan dengan insektisida, insya Allah tidak terlalu memberikan efek buruk, mengingat bakteri-bakteri baik yang bermanfaat pada tanaman budidaya kita itu lebih cenderung mempunyai sifat karakter seperti tumbuhan, sedangkan bakteri-bakteri yang bersifat patogen itu lebih cenderung mempunyai sifat seperti hewan. Maka dari itu para ahli sendiri juga pada saat ini masih bingung untuk menggolongkan bakteri itu termasuk dalam kerajaan hewan atau kerajaan tumbuhan, karena ada beberapa bakteri yang secara sifat struktur tubuhnya lebih cenderung ke sifat-sifat hewan, dan banyak juga ahli yang menggolongkan bakteri itu masuk dalam kerajaan tumbuh-tumbuhan, mengingat dari sistem dan cara kerja bakteri, khususnya bakteri-bakteri yang punya manfaat baik pada tanaman dan lahan budidaya, terutama bakteri-bakteri pengurai yang kinerjanya itu lebih cenderung mendekati sifat tumbuh-tumbuhan. Maka dari itulah saya lebih menyarankan agar apabila tujuan kita menggunakan FNS untuk mensuplai bakteri ke lahan budidaya, kiranya kita harus menghindari pencampurannya dengan herbisida, fungisida, dan bakterisida. Nah, kemudian ini ada pertanyaan lagi mengenai kapur pertanian. Jadi ada sahabat kita yang di Pinrang, Sulawesi, di grup WA Sulawesi menyatakan bahwa di daerahnya sulit sekali mencari dolomit, tapi yang banyak kalsit. Ini berarti teman kita tidak menyimak video saya sebelumnya. Sebetulnya kan antara kalsit dan dolomit itu sama-sama masuk dalam golongan kapur pertanian. Hanya saja kalau kalsit itu lebih cenderung mengandung unsur kalsium yang bahannya banyak berasal dari kerangka luar hewan-hewan moluska seperti kerang ataupun siput. Sedangkan kalau dolomit lebih cenderung bahannya berasal dari batuan kapur atau batuan gamping, sehingga pada dolomit itu kandungannya lebih banyak, terutama sekali unsur kalsium, magnesium, dan sulfur serta beberapa unsur mineral lain. Namun secara pemanfaatnya juga sama sebagai kapur pertanian. Hanya saja kalau kalsit lebih saya sarankan untuk lahan-lahan dataran tinggi dan dolomit untuk lahan-lahan dataran rendah. Jadi sahabat dan rekan tani, sementara itu dulu ya 3 pertanyaan yang bisa saya jawab pada kesempatan kali ini. Nanti sahabat dan rekan tani yang mempunyai unek-unek atau pertanyaan tentang teknis budidaya tanaman, bisa juga menuliskan pertanyaannya di kolom komentar video ini, sehingga nanti hari Minggu atau 2 hari berikutnya akan saya jawab melalui rubrik Petani Bertanya Mas Budi Menjawab. Jadi demikianlah sahabat dan rekan tani sekalian, semoga dengan diskusi tanya jawab pada video kali ini memberi manfaat adanya dalam hal peningkatan wawasan dan pemahaman kita pada teknis budidaya tanaman, dan akan kita lanjutkan 2 hari berikutnya. Saya Budi Harto dari Sahabat Langkat, Sumatera Utara. Jayalah selalu petani Indonesia dan salam tani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama SAS, jayalah petani Indonesia. Yes.